warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifana Aisyah Fazara, NIM 220111110131 dari kelas PAIE semester 5. Di sini saya akan membacakan dan juga sedikit menjelaskan terkait dengan kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Jadi saya akan membacakan pada bab ke-6 dan juga ke-8. Yang pertama saya akan membacakan bab ke-6 terlebih dahulu, yakni fi adabil alimi fi durusihi, yaitu adab seorang guru dalam mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza azamal alimu ay yahdura majlisa darsihi yatatahharu minal hadathi wal khabathi. Jadi ketika seorang guru itu hendak mengajar, maka sebaiknya dia dalam kondisi atau dalam keadaan suci dari hadas dan juga najis. Wayatanadhafu, dan membersihkan diri, wayatatayyabu, dan memakai wangi-wangian, wayalbisu ahsana tiyabihil laiqah, dan menggunakan pakaian yang terbaik. Nah, maksud dari pakaian yang terbaik itu bagaimana? Di sini dijelaskan baina ahli zamani, yang sesuai dengan zamannya. Seperti contohnya kalau pada zaman dahulu seorang guru, misal pada zamannya para sahabat, itu ketika mengajar itu menggunakan pakaian-pakaian yang ada pada zaman dahulu. Contohnya itu menggunakan gamis, kemudian menggunakan surban dan lain sebagainya. Dan kalau pada zaman sekarang ini, kemungkinan semua pengajar yang ada di negara kita itu sudah diharuskan menggunakan pakaian-pakaian formal, yaitu menggunakan pakaian-pakaian guru, misalnya kalau ada di madrasah-madrasah, kemudian memakai batik dan lain sebagainya. Jadi disesuaikan dengan zamannya. Selanjutnya, qasidan bidzalika kullihi ta'limal ilmi wa tajjilash syari'ati. Jadi seorang guru itu melakukan itu dengan niat untuk memuliakan ilmu dan juga mengagungkan syariat Allah. Kemudian wayanwiya bi ta'limihi taqarruba ilallahi ta'ala. Guru hendaknya memaksudkan aktivitas mengajarnya itu sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nashrul ilmi syarifi wa ihya'id dinil Islam wa tablighu ahkamillahi ta'ala. Menyebarkan ilmu, menghidupkan agama Islam, dan menyampaikan hukum-hukum Allah Ta'ala. Allati i'tumina 'alaiha wa umira bibayaniha wal izdiyada minal ilmi bi izharis shawabi warruju'i ilal haqq. Yang mana manusia diamanahi untuk mengerjakannya dan diperintahkan untuk menjelaskannya, menambah ilmu dengan menampakkan kebenaran dan kembali kepada yang hak. Wal ijtima'i ala dzikrillahi ta'ala wassalama ala ihwanil muslimina wa du'a alis salafis sholihin, dan sebagai sarana untuk keselamatan saudara sesama muslim dan mendoakan para pendahulu yang soleh. Jadi pada penjelasan yang awal ini, guru itu hendaknya memperhatikan pada dirinya terlebih dahulu, bagaimana cara dia memakai pakaian yang rapi, kemudian dari dalam hatinya diniatkan kepada Allah seperti apa, begitu harus dilihat dari dirinya sendiri terlebih dahulu. Kemudian wa idza kharaja min baitihi, tatkala meninggalkan rumah, guru itu seharusnya da'a bidu'ail waridi anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, hendaknya berdoa sesuai dengan doa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, yaitu Allahumma inni a'udzubika an adhilla au udallah au azalla au uzalla au adlima au udlama au ajlaha au ajhala au yujhala alayya azza jaruka wa jalla tanauka wa la ilaha ghairuka. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat sesat atau disesatkan, bergelincir atau digelincirkan, menzolimi atau didolimi, melakukan kebodohan atau dibodohi orang lain. Besar perlindunganmu dan mulia sanjunganmu, maka tidak ada Tuhan selainmu. Tsumma yaqulu, kemudian disambung dengan bacaan Bismillahi amantu billahi aqsamtu billahi wa tawakkaltu ala Allahi wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma tsabbit janani wa adril haqqo ala lisani.
Dengan menyebut nama Allah, aku beriman kepada Allah, aku berpegang teguh pada Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali izin Allah. Ya Allah, teguhkan hatiku dan tampakkan kebenaran pada lidahku. Jadi, seorang guru ketika hendak mengajar itu hendaknya membaca doa tersebut ketika keluar rumah, kemudian juga disambung dengan yang sudah saya bacakan tadi. Selanjutnya, wa yudhimu dzikrullahi ta'ala ila ayyasila majlisa tadrisi. Sesudah itu terus berzikir sampai tiba di tempat mengajar. Fa idza wasala ilaihi yusallimu 'alal hadirin. Ketika tiba di tempat mengajar, guru hendaknya mengucapkan salam kepada para hadirin. Wa yajlisu mustaqbilal qiblati in amkana. Lalu duduk dan kalau bisa itu menghadap ke arah kiblat. Biwaqorin, dengan penuh karisma, wasakinatin, dengan tenang, watawatu'in, dan merendahkan diri, wahusyu'in, dan serta khusyuk, mutarabbi'an, dengan bersila, au ghairi dzalik minal jalasatil hasanati, dan atau dengan model duduk lainnya yang baik. Wal yasun badanahu anizahfi an makanihi, dan hindari juga duduk berdesakan. Wa yadaihi anil abathi wa tasbiqi, dan hindari menggerak-gerakkan tangan yang tidak perlu atau menyilangkan jari-jari tangan kanan kepada jari-jari kiri seperti itu misalnya. Kemudian wa ainaini tafriqin nadri min ghairi hajatin, dan jangan mengitarkan pandangan pada hal-hal yang tidak penting, karena dengan seperti itu maka para pendengar itu bisa terganggu akan konsentrasinya ketika seorang guru itu mengitarkan pandangan ke sekelilingnya. Kemudian wal yuba'id anil mizahil wa kathri dohki, dan jangan bersenda gurau serta banyak tertawa. Jadi boleh kalau misalnya seorang guru itu mencairkan suasana dengan bersenda gurau misalnya, tapi tidak boleh sampai berlebihan, apalagi sampai tertawa terbahak-bahak. Nah, kenapa demikian? Di sini dijelaskan fa innahu yuqallilul haibata wa yusqitul humshat. Karena yang demikian itu dapat mengurangi wibawa guru dan merupakan perbuatan yang tidak sopan. Kemudian wala yudarisu waqta ju'in wa atoshin syadidaini. Jangan sekali-kali mengajar dalam keadaan sangat lapar dan haus, au hamin, atau dalam keadaan susah, au ghadabin, atau dalam keadaan marah, au nu'asin, atau dalam keadaan mengantuk, au fi hali barodim mu'limin wa harrin muz'ijin, dan dalam keadaan cuaca yang begitu dingin atau panas yang mengganggu. Jadi selanjutnya yang dijelaskan ini, setelah berdoa, guru itu hendaknya melakukan hal-hal yang diperlukan, yaitu seperti cara duduknya, kemudian perlakuan dia terhadap hadirinnya, kemudian dari suasana hatinya juga harus diperhatikan atau dikontrol seperti itu. Kemudian selanjutnya wa yajlisu barizan li jami'il hadirina. Hendaknya seorang guru itu duduk di tempat yang terlihat oleh para hadirin. Wal yuwaqir afadilahum bil ilmi awis sini awis solahi awis syarafi. Dan hendaknya pula menghormati hadirin yang lebih alim, lebih tua, lebih soleh, atau lebih mulia. Wa yarfa'uhum ala hasabi taqdimihim fil imamati, dengan mengutamakan mereka sesuai urutan yang telah diatur dalam bab pengangkatan imam sholat. Wa yatalattafu bil bagina, kemudian bersikap lemah lembut kepada hadirin yang lain. Wa yukarrimuhum bi husnil kalami wa talaqatil wajhi wa husni mazidil ihtirami, dan tetap memuliakan mereka dengan tutur kata yang sopan, wajah yang berseri-seri, dan sikap hormat yang baik. Kemudian selanjutnya wa yaqumu li akabiri ahli islami ala sabilil ikrami wa yaltafitu ilal hadirina iltifatan qasada bihasabil
hajati. Berdiri untuk para ulama besar Islam, memandang hadirin dengan pandangan yang tertuju bila diperlukan. Wa yahussu ma yukallimuhu aw yas'aluhu bi zaidil tifatin ilaihi wa iqbalin alaihi. Memandang dengan penuh perhatian dan keseriusan orang yang berkata atau bertanya kepadanya. Wa in kana sohiron, meskipun orang itu masih belia atau masih kecil. Au wadi'an, atau bermartabat lebih rendah. Nah, kenapa demikian? Di sini dijelaskan fa in taraka dzalika min af'alil mutakabbirina. Karena sikap yang seperti itulah mencerminkan ketawaduan yang jauh dari kesombongan. Jadi tetap memperhatikan para hadirinnya dari mulai yang paling kecil sampai paling besar. Kemudian memuliakan orang-orang yang terpandang atau orang-orang yang mulia. Selanjutnya, wa yuqaddimu 'ala syuru'i fi tadrisi qira'ata syai'in min kitabillahi ta'ala tabarukan wa tayammunan. Jadi sebelum memulai pelajaran, hendaknya seorang guru itu membaca Al-Quran agar mendapat keberkahannya dan memperoleh keberuntungannya. Wa yada'u akibatal qira'ati li nafsihi walil hadirina walisairil muslimina. Lalu berdoa untuk kebaikan dirinya, para hadirin, dan juga segenap orang Islam. Waliwaki fi makanihi kana fi madrasatin mauqufatin aw nahwiha jazaan li husni fi'lihi wa tahsilan li qasdihi. Dan bila madrasah yang ditempati itu merupakan hasil dari tanah wakaf, maka berdoa juga untuk pewakafnya agar amal perbuatan dari pewakaf itu mendapat balasan dan keinginannya itu dapat terkabulkan. Tsumma yasta'idu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian membaca ta'awudz wa yusammillahi ta'ala wa yuhammiduhu, dan membaca basmalah juga hamdalah. Wa yusolli ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi, dan sholawat teruntuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Wa yataradda an a'immatil muslimina, dan memohon kepada Allah Ta'ala agar meridhoi para ulama panutan kaum muslim. Jadi yang perlu diperhatikan oleh guru selanjutnya itu adalah pada saat pembukaan, yaitu dengan berdoa terlebih dahulu. Kemudian pembahasan selanjutnya, wa in ta'addadatit durusu quddimal asyrafu fal asyrafu wal ahammu fal ahammu. Jika pelajaran yang akan disampaikan itu jumlahnya banyak, maka sebaiknya guru mendahulukan pelajaran yang lebih mulia dan lebih penting terlebih dahulu. Fayuqaddima tafsirul Qur'ani. Contohnya mengajar pelajaran tafsir Al-Quran terlebih dahulu. Tsummal haditha, tsumma usulat dini, tsumma usulal fiqhi, tsumma kutubal madhabi, tsumma nahwi. Lalu baru hadis, usuluddin, usul fiqhi, kitab-kitab madhab, kemudian nahwu. Wa yakhtimud darsa bi kutubi raqa'aqiqah liyufidal hadirina tadhhiril batini. Lalu menutup pelajaran dengan menjelaskan kitab-kitab akhlak, tasawuf yang bermanfaat sebagai siraman rohani bagi para hadirin. Wa yasilu fi darsihi ma yanbaghi wasluhu wa yaqifu fi mawadi'il waqfi wa munqati'il kalami. Nah, dalam menyampaikan materi itu, hendaknya seorang guru mengerti kapan seharusnya dia itu wasl atau terus, dan kapan seharusnya dia waqaf atau berhenti. Wala yadhkuru syubatan fid dini fid darsin, dan jangan sekali-kali menyebutkan masalah yang masih samar atau syubhat dalam agama. Wa yuakhirul jawaba anha ila darsin akhir. Lalu setelah itu membiarkan tanpa menjelaskan secara tuntas sampai pertemuan berikutnya. Lalu baiknya itu seperti apa? Balet kuruhuma jami'an aw yada'uhuma jami'an lima fihi minal mafsadati.
Jadi lebih baik masalah itu dijelaskan dengan gamblang dan menyeluruh atau tidak menyebutkannya sama sekali. Nah, kenapa? La siyama in kana darsu majma'al khawasi wal awami. Sebab bila tidak, hal yang demikian itu bisa menimbulkan kerancuan dan juga lebih-lebih bila pertemuan itu dihadiri oleh orang awam. Jadi apabila ada sekiranya penjelasan yang masih samar-samar, itu lebih baik dijelaskan sampai tuntas, dijelaskan sampai gamblang terlebih dahulu, atau tidak menjelaskannya sama sekali, atau tidak menyebutkannya sama sekali, seperti itu. Selanjutnya, wala yutilud darsa tatwilan mumillan. Dalam membahas materi, guru itu hendaknya menghindari penjelasan yang panjang dan juga membosankan. Wala yuqassiru taqsiran mukhillan, atau penjelasan pendek yang tidak memahamkan. Wa yura'i fi dzalika maslahatal hadirina fil faidati fit tatwili. Jadi ketika mau memberikan penjelasan panjang lebar, hendaknya guru itu mempertimbangkan sisi manfaatnya bagi para hadirin. Wala yabahathu fi maqamin aw yatakallamu ala faidatin illa fi mawdi'i dzalika fala yuqaddimuhu alaihi wala yuakhiruhu anhu illa limaslahatin taqtadi dzalika. Dan juga guru itu tidak membahas atau mengurai suatu masalah kecuali pada waktunya. Kemudian juga tidak terburu-buru atau menunda-nunda kecuali bila dibutuhkan. Jadi terkait dengan waktu juga harus diperhatikan oleh guru. Kapan sebaiknya guru itu berhenti, kemudian kapan seharusnya dia terus. Kemudian dari pembahasannya juga harus diperhatikan. Sekiranya penjelasan itu masih syubhat, alangkah baiknya itu tidak dijelaskan atau tidak disebutkan sama sekali. Kemudian juga dari segi waktunya juga harus diperhatikan. Jangan sampai terlalu panjang dan juga membosankan, dan jangan juga terlalu pendek tapi tidak memahamkan dari para hadirinnya. Begitu. Kemudian wala yarfa'u sautahu raf'an zaidan ala qadril hajati wala yakhuduhu hafdon la yahsilu ma'ahu kamalul faidati. Jadi tidak baik bagi seorang guru itu mengeraskan suaranya bila tidak perlu atau memelankan suara yang membuat upaya pemahaman kurang maksimal. Jadi yang baik itu seperti apa? Di sini dijelaskan wal aula alla yujawiza sautuhu majlisahu wala yaqsura an sama'il hadirina. Yang baik itu adalah sekiranya suara guru itu tidak sampai terdengar keluar dari majelis, tapi juga tetap terdengar dengan jelas oleh para hadirin. Faqad rawal khatibul Baghdadiyu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala yuhibbus sautal khafidal khafiyah wa yakrahu sautar rafi'ah. Jadi Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah itu suka suara yang rendah dan juga halus, dan benci suara yang lantang. Jadi yang harus diperhatikan oleh seorang guru itu juga terkait dengan suaranya. Bagaimana dia bisa menyesuaikan dengan para hadirinnya. Kalau sekiranya hadirinnya itu banyak dan tidak menggunakan pengeras suara, itu alangkah baiknya guru tetap menggunakan suara yang keras namun tidak terlalu lantang sampai keluar dari majelis. Sekiranya yang paling belakang sudah mendengar, itu sudah cukup gitu. Dan juga tidak terlalu pelan suaranya sehingga tidak bisa memahamkan para hadirinnya. Kemudian fa'in hadara fihim faqilus sam'i fala ba'sa bi raf'i sautihi bi qadri ma yasma'uhu. Kalau di antara hadirin ada orang yang punya gangguan pendengaran, maka tidak apa-apa untuk melantangkan suara sampai batas yang dapat didengar oleh orang tersebut. Wala yasrudul kalama sardan. Dalam berbicara itu tidak boleh terlalu cepat. Bal yuratiluhu wa yatamahalu
fihi liyatafakkaru fihi huwa wa may yasma'uhu. Tapi dengan perlahan-lahan dan tersusun supaya dia dan para audien punya kesempatan untuk berpikir. Jadi tidak boleh sampai terlalu cepat guru sampai banyak berbicara dan sangat cepat, itu akan membuat para hadirinnya itu tidak bisa berpikir. Kemudian waqad warada anna kalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kana mufassalan yafhamuhu may yasma'uhu. Jadi terdapat hadis yang menyatakan bahwa gaya berbicara Rasulullah SAW itu tersusun dari bagian ke bagian yang lain sehingga orang yang mendengar itu dapat memahami perkataan dari beliau. Wa kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathata litufhama anhu. Dan terkadang juga beliau itu mengulangi ucapannya itu sampai 3 kali sampai dapat dipengerti oleh para pendengarnya. Wa idza faraha min mas'alatin aw aslin sakata qalilan hatta yatakallamu man fi nafsihi kalamun alaihi. Tatkala selesai menjawab suatu masalah atau menjelaskan kaidah pokok dari suatu persoalan, beliau itu berhenti sejenak, memberikan kesempatan bagi orang yang masih ada ganjalan dalam hatinya untuk mengungkapkan. Jadi di sini juga dicontohkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah menjelaskan suatu perkara atau suatu masalah itu, beliau menjelaskannya dengan sangat jelas. Kemudian juga memberikan kesempatan kepada para pendengarnya untuk bertanya, misalnya ada pertanyaan atau ganjalan yang ada dalam hatinya. Kemudian wa yasunu majlisahu anil laghati fa innal laghata yughayyirul lafdha wa an raf'il aswati wa ikhtilafi jihatil bahthi. Seorang guru itu hendaknya menjaga ruangan atau kelasnya dari kegaduhan, keramaian atau pembahasan yang simpang siur yang tidak jelas arahnya, karena hal itu bisa merubah terhadap pembahasan yang dibahas. Jadi semisalnya para pendengar itu mendebatkan suatu masalah, nah seorang guru ini harus tetap menjaga ruangan atau kelasnya ini dari kegaduhan atau keramaian. Jadi tetap diperhatikan bagaimana pembahasannya itu bisa berjalan lancar tanpa arahnya itu kemana-mana begitu. Qala Rabi'u kana Syafi'iyu idza nadharahu insanun fi mas'alatin fa'adala ila ghairiha yaqulu. Rabi' berkata bahwa Imam Syafi'i ketika didebat oleh seseorang tentang suatu persoalan, lalu orang itu mengalihkan pembahasan ke persoalan lain, beliau akan berkata, nafruhu min hadhil mas'alati thumma nasiru ila ma turidu. Selesaikan dulu persoalan pertama, baru kita beralih ke persoalan yang lain yang kau inginkan. Nah, dari Imam Syafi'i pun juga pernah berkata bahwa terkait untuk membahas persoalan itu alangkah baiknya diselesaikan terlebih dahulu yang persoalan ini, baru lanjut ke persoalan berikutnya. Jadi arahnya itu jelas, tidak kemana-mana dan tidak terlalu bertele-tele begitu. Kemudian wa yatalattafu fi dzalika fi mabadi'i qabla intisharihi wa tawala. Kemudian wa yatalattafu fi dzalika fi mabadi'i qabla intisharihi wa tawalanin nufusi. Guru juga harus bersikap lemah lembut dalam menghentikan kecenderungan seperti itu sejak ia mulai terlihat sebelum menyebar luas dan emosi hadirin meluap. Jadi sebelum emosi para hadirin itu meluap ketika misalnya memperdebatkan suatu masalah, jadi seorang guru itu harus sudah bisa menghentikan terlebih dahulu begitu. Kemudian wa yudzakkirul hadirini ma jaa fi karohiyatil humarati la siyama ba'da duhurihil haqqi. Guru mengingatkan para hadirin atas keterangan-keterangan yang mengecam sikap tidak mau kalah dalam berdebat, terutama setelah kebenaran terungkap. Wa anna maqsudal ijtima'i duhurul
haqi wa sifaul qulubi wa talabul faidati. Dan bahwa pertemuan ilmiah yang dimaksudkan untuk mengungkap kebenaran itu membersihkan hati dari kemusyrikan dan semata mendapatkan manfaat. Jadi ketika menghentikan perdebatan itu, alangkah guru menjelaskan bagaimana baiknya, bagaimana manfaatnya, dan apa madharatnya begitu. Wa annahu la yaliku bi ahli ilmi ta'atil munafasati. Dan bahwa tidaklah patut bagi orang yang berilmu itu melakukan persaingan. Kenapa? Li'annaha sababul adawati wal baghdha'i. Sebab hal itu dapat mendatangkan permusuhan dan kebencian. Bal yajibu ayyakunul ijtima'u maqsudan khalisan lillahi ta'ala. Sebuah majelis pertemuan yang baik itu seharusnya dilandasi niat semata-mata karena Allah Ta'ala. Kenapa? Liyatimmal faidatu fit dunya wassa'adatu fil akhirah. Supaya tercapai faedah di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Wa yadhkuru qaulahu ta'ala liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Sekali-kali guru juga perlu menyindir ayat Al-Quran yang berikut ini, yaitu agar tampak kebenaran dan sirna kebatilan walau para pendosa tidak suka. Itu dari Quran surat Al-Anfal ayat 8. Maksud dari ayat tersebut itu bagaimana? Di sini dijelaskan fa inna dzalika yufhimu anna iradat ibtalal haqqi wa tahqiqal batili sifatun ijramin fayahdar minhu. Ayat ini sesungguhnya memberi pemahaman bahwa keinginan melenyapkan kebenaran dan merealisasikan kebatilan merupakan tindakan dosa, maka hindarilah gitu. Wal yubaligh fi zajri ma ta'adda fi bahtihi aw dhahara minhu ladatun. Guru hendaknya bersikeras dalam mencegah murid-murid yang terlampau kelewatan dalam berdiskusi, kemudian juga yang kelihatan bersikukuh mempertahankan argumennya. Au su'u adabin fi bahtihi, atau kurang sopan dalam berdiskusi. Au tarokal insofa ba'da dhuhuril haqqi, atau yang tidak merasa puas dengan kebenaran padahal sudah mengemuka. Au aktarosiyaha bi ghairi faidatin, atau yang sering berteriak-teriak tanpa guna. Au asa'a adabuhu ala ghairihi minal hadirina awil ghaibina, atau yang berlaku tidak sopan pada hadirin yang lain atau pada mereka yang tidak hadir. Au tarafa'a fil majlisi ala man huwa aula minhu, atau yang bersikap tidak sopan kepada yang lebih tua dalam majelis. Au nama, atau dia yang sedang tidur. Au tahaddatsa ma'a ghairihi, atau yang sedang berbicara dengan temannya yang lain. Au dhahika, atau yang tertawa bahak-bahak. Awis tahza'a bi ahadin minal hadirina, atau menghina salah satu hadirin. Au akhalla bi adabil talibi fil khalaqati wa qad taqaddama dzikruha fi adabil muta'allimi, atau mereka yang tidak mengindahkan etika pelajar dalam sebuah majelis. Jadi guru juga hendaknya memperhatikan para hadirinnya ketika kemudian ada yang bersikeras atau bersikukuh dengan argumennya, kemudian atau yang tidak sopan kepada hadirin yang lain, atau yang sedang tidur dan lain sebagainya. Itu harus diperhatikan seorang guru, dan guru harus bisa menegaskan atau bisa menegurnya dengan cara yang baik. Selanjutnya, wa idza su'ila amma lam ya'lamhu, jika seorang guru ditanya perihal sesuatu yang dia tidak tahu jawabannya, maka qala la a'lamu aw la adri, maka katakan saja tidak tahu atau tidak mengerti. Kenapa demikian? Fa minal ilmi ayyakula la a'lamu, sebab dalam hal itu perkataan tidak tahu itu merupakan bagian dari ilmu. Wa an ba'duhum la adri nisful ilmi, dan para ulama juga berkata
bahwa tidak mengerti itu merupakan separuh dari ilmu. Jadi apabila ada yang bertanya terkait sesuatu yang guru itu tidak mengerti, maka sebaiknya seorang guru itu menjawab saja tidak tahu atau tidak mengerti, karena hal tersebut juga termasuk bagian dari ilmu. Karena apabila dijelaskan yang bahkan guru itu tidak mengerti, kemudian dijelaskan dengan penjelasan yang itu mengada-ngada, maka akan membuat para hadirin atau membuat orang yang menanyakan hal tersebut keluar dari jalannya atau tidak pada jalan yang benar gitu. Wa an ibni Abbasin idza akhta'al alimu la adri usibat muqatiluhu. Ibnu Abbas berkata, jika seorang alim keliru mengucapkan saya tidak tahu, maka perkataannya itu sudah benar. Qala Muhammad bin Hakami sa'altu Syafi'iyah anil mut'ati akana fiha talaqun aw miratun aw nafaqatun tajibu aw syahadatu. Muhammad bin Al-Ahkam berkata, saya pernah bertanya pada Imam Syafi'i tentang nikah mut'ah, apakah di dalamnya juga terdapat talak atau warisan, atau ada kewajiban nafkah, atau ada persaksian. Kemudian faqala wallahu ma nadri, beliau itu menjawab, demi Allah aku tidak tahu. Wa'lam, ketahuilah, an qaulal mas'uli la adri la yanqusu min qadrihi kama yadunnuhul jahalatu, bahwa perkataan seseorang saya tidak mengerti tidak meruntuhkan derajat keilmuan seperti prasangka orang-orang yang bodoh. Bal yarfa'uhu, justru hal itu malah mengangkat derajat keilmuan seseorang. Kenapa demikian? Li'annahu dalilun ala azimi ma'rifatin, karena menunjukkan bahwa seseorang tersebut itu memiliki pengetahuan yang luas, wa quwwati dinihi, dan memiliki agama yang kuat, wa taqwa rabbihi, dan ketakwaan pada Tuhannya, wa taharati qalbihi wa husni tabatihi, hatinya itu bersih dan kehati-hatian yang positif dalam memastikan sesuatu. Wa qad ruwiya dzalika an jama'ati minas salafi, dan sungguh telah banyak cerita mengenai hal itu dari para ulama terdahulu. Jadi para ulama pun juga banyak yang mengatakan bahwa perkataan saya tidak mengerti itu juga merupakan sebagian dari ilmu, dan justru itu malah mengangkat derajat keilmuan seseorang, juga menunjukkan bahwa dirinya itu memiliki pengetahuan yang luas dan tidak mau sampai dirinya menjerumuskan para pendengar atau para orang-orang yang bertanya kepadanya gitu. Selanjutnya, wa innama ya'nafu min dzalika man dha'ufat diyanatuhu wa qallat ma'rifatuhu. Mereka yang enggan mengatakan saya tidak mengerti hanyalah orang-orang yang agamanya lemah dan ilmunya dangkal. Kenapa? Li'annahu yakhafu suqutatuhu an ayunil hadirina, sebab mereka itu takut harga dirinya mereka itu jatuh di depan para hadirin. Wa hadhihi jamalatun wa riqqatu dinin, hal ini adalah tanda kebodohan dan tipisnya agama. Wa rubbama yastahiru khata'uhu bainan nasi fayaqa'u fima farra anhu wa yattasifu indahum bima taraza minhu. Padahal kalau kesalahan mereka itu sampai diketahui banyak orang, justru hal itu malah membuat mereka itu terjerumus ke dalam sesuatu yang mereka akan lari darinya dan membuat citra mereka di mata publik itu tidak sesuai dengan mereka inginkan. Jadi lebih baik mengatakan tidak tahu itu tadi. Waqad adzaballahu ta'ala al-ulama'a bi qissati sayyidina Musa wa ala nabiyya wa alaihi salatu wassalamu ma'al hadari alaihi salam. Allah Ta'ala telah mendidik ulama dengan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam.
hini lam yarudda Musal ilma ilaihi ta'ala lamma su'ila hal ahadun fil ardi a'lamu minka. Tatkala Musa tidak mengembalikan ilmu pada Allah semata ketika dia ditanya, apakah ada orang lain yang lebih berilmu dibandingkan dirimu? Allah pun juga sudah menyindir atau membahas hal tersebut. Kemudian selanjutnya wa yatawaddadu li gharibin hadara anhu wa yansutu lahu liyansharaha sadruhu. Yakni hendaknya guru itu bersikap santun dan ramah pada orang baru yang ikut pengajiannya supaya orang itu merasa tentram. Kenapa? Fa'inna liqadimi dahsyatan. Sebab setiap orang baru pasti merasa kurang nyaman. Wala yukathirun nadhra ilaihi fa'inna dzalika yuhliyuhu. Dan juga jangan terlalu banyak memperhatikannya karena itu bisa membuatnya malu. Wa idza aqbala ba'dul fudala'i wa qad syara'a fi mas'alatin amsaka anha. Apabila datang orang yang memiliki kedudukan tinggi sementara guru baru memulai menerangkan suatu masalah, maka hendaknya dia menghentikan aktivitasnya sejenak. Hatta yajlisa, sampai orang tersebut duduk. Wa in jaa'a wa huwa fi mas'alatin, tetapi jika kedatangan orang itu pada waktu guru sudah separuh jalan menerangkan suatu masalah, a'adaha lahu aw maqsudaha, maka guru sebaiknya mengulangi penjelasan dari awal atau bagian yang menjadi poin-poinnya saja. Wa idza aqbala fadilun wa qad baqiya li faraghi wa qiyamil jama'ati baqiyatun biqadri ma yasilul fadilu ilal majlisi tarakaha li alla yakhjulal muqbilu bi qiyamihim inda julusihim. Bila kedatangan orang itu saat pengajian tinggal menunggu ditutup oleh guru dan diperkirakan bebarengan dengan bubarnya hadirin, maka guru hendaknya menunda menutup majelis supaya orang itu tidak malu dikarenakan hadirin mau bubar padahal dia baru tiba. Nah, jadi sudah jelas ya bahwa yang harus diperhatikan guru selanjutnya yaitu ketika semisal ada hadirin yang baru saja datang, maka guru harus menjelaskan dari awal atau poin-poinnya saja yang hadirin pas datang ini belum mendengarkannya sama sekali, atau saat ada orang yang mau mengikuti majelis ini dan guru baru saja ingin menyelesaikan majelisnya, maka sebaiknya guru harus menunda untuk menutup majelisnya karena ada orang yang baru saja datang, sehingga dia tidak malu karena baru saja datang. Begitu. Selanjutnya wa yura'i maslahatal jama'ati fi taqdimi waqtil huduri wa ta'khirihi. Guru hendaknya mempertimbangkan kepentingan jamaah dalam hal memajukan atau memundurkan waktu pengajian. Idza lam yakun alaihi dararun wala mazidu kulfatin. Selama guru tidak merasa tambah diribetkan dan direpotkan. Wa yaqulu ba'da hutmi kulli darsin wallahu a'lamu ba'da ma yaqulu qabla dzalika kalamai yushiru bi khatmi darsi. Dan setiap selesai pelajaran, guru hendaknya mengatakan Allah Maha Tahu Allah atau wallahu a'lam yang sebelumnya dimulai dengan perkataan yang mengindikasikan penutupan pelajaran. Kaqaulihi hadza akhiruhu wa ma ba'dahu ya'ti insyaallah ta'ala. Seperti perkataan pelajaran telah berakhir dan pelajaran selanjutnya pada pertemuan berikutnya adalah bla 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 insyaallah gitu. Wa nahwi dzalika, dan perkataan-perkataan yang senada seperti itu. Liyakuna Allahu a'lamu kholisan li dzikrillah ta'ala, supaya perkataan Allah Maha Tahu murni zikir kepada Allah Ta'ala. Walikos di maknahu, dan pesan maknanya telah lebih tersampaikan. Jadi sebelum menutup penjelasan atau sebelum menutup majelis, hendaknya guru itu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah atau mengucapkan kalimat-kalimat zikir kepada Allah. Kemudian wa taqaddama annahu yustaftahu kulla darsin bi bismillahirrahmanirrahim liyakuna dzikrullahi ta'ala fi bidayati darsi wa khatimatihi.
Telah disebutkan bahwa guru itu seyogyanya memulai setiap pelajaran dengan bacaan basmalah, sehingga awal dan akhir pelajaran diisi dengan zikir kepada Allah. Wa yamkuthu qalilan ba'da qiyamil hadirina. Kemudian juga guru hendaknya tidak segera beranjak dari majelis setelah para hadirin berdiri untuk pergi. Lima fihi minal fawaidi wal adabi lahu. Sebab dalam hal ini terkandung beberapa faedah dan akhlak. Minha adabu muzahatihim, seperti tidak berdesakan dengan para hadirin. Wa minha in kana fi nafsin ahadin baqaya su'alin sa'alahu. Bila ada seorang murid memiliki pertanyaan tersisa, maka dia bisa mengajukannya. Wa minha adamu rukubihi bainahum in kana yarkabu wa ghairu dzalik. Kemudian juga menghindari naik kendaraan bersama-sama dengan hadirin jika kebetulan guru naik kendaraan dan lain sebagainya. Jadi telah disebutkan juga bahwa setiap sebelum melakukan pelajaran dan menutup pelajaran, sebaiknya guru itu mengucapkan kalimat-kalimat zikir kepada Allah. Kemudian juga tidak langsung beranjak dari majelis, dan sebaiknya itu menunggu para hadirin untuk keluar terlebih dahulu gitu. Kemudian wa idza arada ayyakuma da'a bima warada fil hadithi kaffaratul majlis. Bila guru mau pergi dari majelis, hendaknya berdoa dengan doa yang telah tercantum dalam hadis yang disebut dengan doa kafaratul majlis, yakni subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, yang artinya maha suci engkau ya Allah dan aku memujimu, tiada Tuhan yang berhak disembah selain engkau, aku memohon ampunan kepadamu dan aku bertobat pula kepadamu. Dan kemudian juga ditutup dengan doa kafaratul majlis ini tadi. Selanjutnya, wala yang tasibulit tadrisi idza lam yakun ahlan lahu. Seseorang tidak diperkenankan mengajar jika dia tidak memiliki kualifikasi sebagai pengajar. Wala yadhkuru ilman la ya'rifuhu. Tidak menyebutkan satu materi yang tidak dikuasai. Kenapa? Fa inna dzalika la'bun fit dini wastira'un bainan nasi. Sebab demikian itu merupakan tindakan yang mempermainkan agama dan juga melecehkan orang lain. Qala sallallahu alaihi wasallam mutasyabi'u bima lam yu'ta kalabisi tauba zurin wa an ba'dihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang merasa puas dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya adalah dia seperti memakai pakaian palsu. Man tasaddaqa qabla awanihi faqad tasadda liawanihi. Diriwayatkan dari sebagian ulama bahwa barang siapa yang terburu-buru tampil sebelum tiba saatnya, maka dia sedang menyambut datangnya kehinaan baginya. Wa an Abi Hanifah radhiyallahu an, Imam Abu Hanifah berkata, man talabar riyasata min ghairi hini lam yazal fi dhulli ma baqiya. Siapa orang yang mengejar kepemimpinan sebelum waktu yang tepat, maka dia senantiasa menanggung kehinaan seumur hidupnya. Jadi telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dan juga para ulama, apabila ada seseorang yang belum memiliki kompetensi yang tepat untuk sebagai guru, maka sebaiknya jangan dilakukan. Kemudian wa aqallu mafasidi dzalika annal hadirina yafqudunal insafa li adami mayarji'una ilaihi indal ikhtilafi. Kerusakan terkecil yang ditimbulkan oleh pengajar yang tidak berkompeten adalah para hadirin tidak akan menemukan jalan tengah yang adil saat mereka berbeda pendapat. Mengapa demikian? Li'anna rabbas sadri la ya'lamul musibah fayansuruhu. Sebab orang yang mengelola majelis itu pun tidak tahu mana yang benar, yang patut dibela, wal muhti'u fayasjuruhu, dan mana yang salah yang harus diluruskan. Jadi ketika seorang yang mengajar tidak berkompeten dalam mengajarkan suatu permasalahan, maka dikhawatirkan bagi para hadirin atau bagi para pendengarnya itu nantinya tidak akan
bisa menemukan jalan yang terbaik dan akan lebih terjerumus kepada yang salah begitu. Kemudian wakil Ali Abi Hanifah radhiyallahu anhu pernah diberitakan kepada Imam Abu Hanifah bahwa fil masjidi khalaqatun yang duruna fil fikhi, di masjid ada kumpulan orang yang sedang berdiskusi tentang fikih. Faqala alahum ra'sun, Abu Hanifah pun bertanya, apakah ada yang memimpin diskusi itu? Qalu la, dijawab tidak. Qala Abu Hanifah pun berkata, la yafqahu haula'i abadan, mereka tidak akan pernah menemukan pemahaman. Waliba'dihim fi tadrisihim la yasluhu lahu, sebagian ulama memberikan ulasan tentang pengajar yang tidak layak mengajar, yakni tasaddara litadrisi kullu muhawwisin, banyak orang yang nekat lagi bodoh yang maju untuk mengajar. Jahulin yumassadil fiqhil mudarrisi, supaya dia disebut-sebut sebagai orang yang faqih dan sebagai guru. Fahaqqun li ahlil ilmi ayyatamathalu, adalah hak bagi orang alim untuk meneladani bibaitin qadimin sya'at fi kulli majlisin, kisah sebuah keluarga kuno yang terkenal di mana-mana. Laqad azalat hatta bada fi uzaliha, mereka telah tergelincir dalam kesalahan yang sedemikian nyata. Ula wa hatta samaha kullu muflisin, sehingga diibaratkan bahwa orang-orang yang bangkrut pun bahkan berani menawar harga mereka. Jadi pada penjelasan yang terakhir ini dijelaskan bahwa apabila ada seorang yang ingin mengajar tetapi dia belum berkompeten dalam mengajar, maka tidak akan pernah ditemukan pemahaman pada para pendengarnya, dan juga sudah disebutkan oleh para ulama yang sudah saya bacakan tadi. Demikian dari bab ke-6. Selanjutnya saya bacakan pada bab yang ke-8. Selanjutnya bab yang ke-8 yakni fil adabi ma'al kutubillati hiya alatul ilmi wa ma yata'allaqu bi tahsiliha wa wad'iha wa kitabatiha, yakni adab terhadap buku sebagai sarana ilmu dan hal-hal yang berhubungan dengan kepemilikan, penyusunan, dan juga penulisan buku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fihi khamsatu anwa'in minal adabi, bab ini mencakup 5 pembahasan adab, yaitu al-awwalu, yang pertama, yang bagi li talibil ilmi ayyataniya tahsilal kutubil muhtaji, seyogyanya bagi pelajar berusaha dalam memperoleh buku-buku yang dibutuhkannya. Ilaiha bima amkanahu bisyira'in, apabila memungkinkan bisa dengan cara membeli. Wa illa fa ijaratin au ariyatin, dan apabila tidak maka dengan cara menyewa atau meminjam. Li'annaha alatun fi tahsilil ilmi, karena itu semua merupakan salah satu alat dalam menghasilkan ilmu pengetahuan. Wala yaj'alu tahsiliha wa kathrataha haddahu minal ilmi wa jam'aha nasibahu minal fahmi, dan janganlah menganggap bahwa menghasilkan buku-buku tersebut dan juga banyak mengkoleksi buku itu sebagian dari ilmu dan mengumpulkannya akan menambah kepahaman. Kama yaf'aluhu katsirun min talabati hadzal zamani, sebagaimana yang telah dilakukan oleh sekelompok banyak orang pada masa kini. Wa ma ahsana qaula ba'dihim, sungguh indah lantunan syair sebagai orang Arab, yakni idza lam takun hafidhon wa iyan, apabila engkau bukan seorang penghafal dan seorang yang faham, fajam'uka lil kutubi la yanfa'u, maka koleksi buku-buku engkau tak ada gunanya. Atau tiku bil jahli fi majlisin, apakah engkau akan berkata dengan orang bodoh di suatu forum? Wa ilmuka fil baiti mustaudaun, sementara ilmumu hanya tersimpan rapi di rumah. Kemudian wa idza amkana tahsiluha bisyira'in, jika pelajar bisa memperoleh buku dengan cara membeli, lam yastaghil binashiha, maka tidak perlu repot-repot menyalin buku orang lain. Wala yanbaghi ayyashtagila bidawamin nashi illa fima yata'addaru tahsiluhu li'adami thamanihi au ujratis tinsahihi, karena pekerjaan menyalin buku tidak perlu dilakukan secara terus-menerus, hanya perlu dilakukan ketika tidak mampu memiliki
buku karena tidak punya uang untuk membeli atau untuk membayar ongkos jasa penyalinan buku. Wala yahtamma bil mubalaghati fi tahsinil khatti wa innama yuhtammu bi tashihi. Dalam menyalin buku, jangan terpaku pada keindahan tulisan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana supaya tulisan itu valid. Wala yasta'iru kitaban ma'imkana syira'ihi au ijaratihi. Meminjam buku dari orang lain juga tidak perlu dilakukan kalau pelajar mampu membeli atau juga menyewa buku. At-tsani, yang kedua, yakni yustahabbu i'aratul kitabi liman la dharara alaihi fiha mimman la dharara minhu fiha. Jika seorang pelajar tidak keberatan, dianjurkan untuk meminjamkan bukunya kepada temannya yang dianggap tidak akan mencederai akad peminjaman. Wa yanbaghi lil musta'iri ayashkura lil mu'iri dzalika. Sebaiknya peminjam berterima kasih kepada pemilik buku atas peminjaman tersebut. Wala yutilu maqamahu indahu min ghairi hajatin bal yaruddu ajilan idza qada hajatuhu minhu. Tidak diperkenankan menahan buku pinjaman di sisinya terlalu lama. Bila sudah tidak perlu, dia harus mengembalikan buku kepada pemiliknya secepat mungkin ketika keperluannya sudah selesai. Wala yajuzu ayyuslihahu bighairi idzni sahibihi. Tidak boleh melakukan perbaikan tulisan tanpa izin pemiliknya. Wala yahsyihi wala yaktuba syai'an fi bayadi fawatihi wala khawatimihi. Tidak memberikan juga catatan pinggir, tidak menuliskan sesuatu pada bagian kosong lembaran-lembaran depan dan belakang kitab. Illa idza alima ridho sahibihi, kecuali yakin kalau pemiliknya rela akan hal itu. Jadi terkait dengan adab terhadap buku, di sini yang pertama dijelaskan bahwa pelajar itu sebaiknya membeli atau memperoleh buku-buku yang dia butuhkan. Apabila dia tidak sanggup membeli, maka dijelaskan pada adab yang kedua, yaitu bisa dengan meminjam kepada temannya. Tapi dengan syarat-syarat yang sudah saya bacakan tadi, harus menjaganya, kemudian tidak boleh menuliskan sesuatu pada bagian-bagian bukunya dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan, wala yusawwadu dahu wala yu'irahu ghairuhu wala yudi'ahu li ghairi daruratin. Tidak boleh membuat buku menjadi hitam, tidak meminjamkan dan menitipkan kepada orang lain bila tidak ada perlunya. Wala yansakha minhu bighairi idzni sahibihi. Kemudian juga tidak menyalin tulisan dari buku tersebut tanpa izin dari pemiliknya. Wa idza nasakha minhu bi idzni sahibihi fala yaktubu minhu wal qirtasu fi batnihi au ala kitabati. Kemudian jika dia mau menyalin atas izin dari pemiliknya, maka ketika menulis salinan, jangan sampai buku tulis diletakkan di atas buku yang akan disalin atau menindih tulisannya. Wala yadu'al mihbarati alaihi, dan jangan menaruh wadah tinta di atas buku yang akan disalin. Kemudian asal itu yang ketiga, yakni idza nasakha min kitabin aw tala'ahu fala yadu'uhu 'alal ardi mafrushan. Tatkala membuat salinan dari sebuah buku atau sedang menelaahnya, jangan sampai meletakkan buku terhampar di atas lantai. Bal yaj'aluhu baina kitabaini aw syai'aini aw karasiyul kutubil ma'rufati. Namun letakkanlah buku dalam keadaan terganjal oleh dua benda, buku atau dan lain sebagainya, atau di atas meja kecil khusus buku yang sudah kita ketahui. Kaila yasro'a taqti'u habkihi. Tujuannya supaya jilitan buku tidak cepat lepas dan terurai. Kemudian wa idza wada'aha fi makanin masfufatan faltakun ala karasi au tahtaha khoshabun au nahwuhu. Jika buku diletakkan di tempat yang tersusun atau dalam rak, maka letakkanlah di atas kursi, papan atau sejenisnya.
wala yadauha alal ardi kaila tatanadda au tabla, dan jangan pula meletakkannya di atas lantai tanpa adanya ganjalan agar tidak cepat lembab dan rusak. Wa idza wada'aha ala khashabin aw nahwihi ja'ala fawqaha wa tahtaha ma yasumuha amma yusadimuha min haitin aw ghairihi. Kemudian jika buku diletakkan di atas papan atau sejenisnya, maka taruhlah di atas dan di bawah buku sesuatu yang melindunginya dari benda-benda yang dapat menjatuhkannya seperti dinding atau lainnya. Kemudian yang ketiga ini dijelaskan terkait peletakan bukunya, jangan sampai ditaruh di bawah lantai dan lain sebagainya. Selanjutnya, wa yura'il adaba fi wad'il kutubi bi'tibari ulumiha wa syarafiha aw musannifiha wa jalalatihim. Memperhatikan etika peletakan buku sesuai dengan klasifikasi disiplin ilmu dari tingkat keilmuannya dan berdasarkan pengarang dan tingkat kepakarannya. Fayadu'ul asyrafa 'alal kulli, sehingga buku-buku yang lebih tinggi nilai kemuliaannya dibanding buku-buku yang lain harus diletakkan paling atas. Tsumma yura'id tadrija, lalu diikuti buku-buku level selanjutnya secara berurutan. Fa in kana fiha mushafun ja'alahu 'alal kulli, namun untuk mushaf Al-Qur'an jika ada harus diletakkan paling atas sendiri. Wal aula ayyakuna fi kharitatin datin urwatin fi mismarin aw watadin tahirin nalifin. Lebih baik lagi jika mushaf diletakkan dalam kantong bertali dan digantungkan pada paku atau pasak yang bersih dan juga suci. Fi sadril majlisi, dan terletak di bagian depan ruangan. Tsumma kutubal hadits sirfi, tsumma tafsirul qur'ani, tsumma tafsirul hadithi, tsumma usuluddini, tsumma usulul fiqhi, tsumma kutubul fiqhi, tsumma nahwi, tsumma sharfa, tsumma asy'aril arabi, tsumma urdu. Kemudian di bawah mushaf diletakkan kitab-kitab hadis, tafsir Al-Qur'an, tafsir hadis, akidah, usul fikih, nahwu, shorof, kitab syair-syair Arab, dan ilmu arud. Kemudian berdasarkan peletakan bukunya juga harus sesuai dengan urutannya, dari yang paling mulia sendiri ditaruh paling atas sampai dengan urutan-urutan yang selanjutnya. Kemudian wayang bali ayak toba ismal kitabi alaihi fi janibin akhir sofahati min asfala. Hendaknya menuliskan judul buku di sisi bagian bawah di halaman terakhir. Wa yaj'alu ra'sa hurufi hadhihi tarjamati illal hasyiatilati fi mal basmalatu. Awal huruf-huruf judul itu ditulis lurus searah dengan tulisan basmalah dari buku tersebut. Wa fa'idatuhu hadhihi tarjamatu ma'rifatul kitabi wa taisiru ikhrajihi min bainil kutubi. Jadi fungsi dari judul ini adalah untuk mengenali buku dan memudahkan kita dalam pengambilan buku. Wa idza wada'al kitaba faltakunil hasyiatul lati min jihatil basmalati wal awwala al-kitabi ila fawqa. Jika meletakkan buku, hendaknya sampul yang tepat di belakangnya adalah tulisan basmalah atau awal buku berada di atas. Wala yada'u dawatil qad'il kabiri fawqa dawatil qad'is shaghiri. Jangan meletakkan buku berukuran besar di atas buku yang berukuran kecil. Wala taj'alul kitaba khazanatal karorisi aw ghairaha. Dan jangan menjadikan buku sebagai tempat penyimpanan beraneka ragam kertas dan benda-benda lainnya. Wala yattahiduhu mahidatan wala mirwahatan. Jangan juga menjadikannya bantal atau kipas. Wala yu'imu bi'udin aw syai'in jaffin.
Jangan mengasih tanda pada buku dengan menggunakan stik kecil atau benda kering lainnya. Kemudian lebih baiknya seperti apa? Bal biwarokin, tapi menggunakan secari kertas. Wala yatwi hasyiatal warokoti au zawiyatiha. Jangan melipat tepi atau sudut kertas buku. Nah, di sini dijelaskan bagaimana juga caranya merawat buku. Jangan sampai buku itu digunakan menjadi bantal, jadi kipas dan lain sebagainya. Kemudian juga jangan sampai melipat tepi atau sudut kertas buku. Kemudian lebih baik menggunakan secari kertas untuk memberikan tanda pada buku. Juga memberikan judul dan juga basmalah di awal buku. Kemudian yang keempat yakni idza sta'ara kitaban aw ishtarahu tafaqada awalahu wa akhiruhu wa wasatahu wa tartiba abwabihi wa karasihi wa tasaffaha awraqahu. Bila meminjam buku atau membelinya, periksalah dengan teliti bagian depan, belakang, tengah, kemudian juga susunan bab dan kertasnya. Jadi ketika meminjam buku atau membeli buku itu harus diperhatikan semuanya pada tulisan-tulisannya apakah jelas dan lain sebagainya. Kemudian al-khamisu yang kelima yakni idza nasakha syai'an min kutubil ulumi syari'iyyah fayambaghi ayyakuna ala taharatin. Tatkala menyalin tulisan dari buku-buku yang berisi ilmu-ilmu syariat, hendaknya dalam keadaan suci. Mustaqbilal kiblati, dan dalam keadaan menghadap kiblat. Tohirul badani wa thiyabi tohirun. Kemudian juga badan dan pakaiannya bersih. Kemudian wayabtadi akulla kitabi bi kalimati bismillahirrahmanirrahim. Tulislah basmalah pada awal setiap buku yang hendak Anda tulis. Fa in kana al-kitabu mabdu'an bi khutbatin tatadammanu hamdallahi ta'ala wassalatu wassalamu ala rasulihi katabaha ba'dal basmalati. Bila buku itu ingin dibuka dengan prakata penulis yang mencantumkan pujian kepada Allah, sholawat dan salam kepada Rasulullah, maka prakata tersebut ditulis setelah basmalah. Wa kadzalika yaf'alu fi akhiril kitabi wa akhiri kulli juz'in minhu. Begitu pula basmalah hendaknya ditulis di akhir buku juga dan di akhir setiap jilidnya. Wa ba'da ma yaktubu akhirul juz'il awwali awit tsani, makalan yaktubu wa yasluhu kada wa kada illam yakmul kitabu. Setelah penulisan jilid pertama atau kedua selesai, hendaknya pula menuliskan kata-kata yang menunjukkan bahwa buku tersebut belum rampung atau masih dalam proses penjilidan berikutnya. Wa yaktubu idza kamula tamal kitabul fulaniyu wa fi dzalika fawaidu katsiratun. Tapi jika sudah rampung, maka tulislah kata-kata yang menandakan bahwa tulisan telah berakhir, karena banyak faedah yang terkandung di dalamnya. Dari adab yang kelima ini dijelaskan juga bagaimana tata cara untuk menulis buku. Harus dalam keadaan suci bila perlu, kemudian juga menggunakan tinta yang suci juga. Kemudian menuliskan basmalah, hamdalah, dan prakata yang baik terhadap Rasulullah. Kemudian juga menuliskan apabila buku tersebut belum selesai, maka dituliskan bahwa buku tersebut belum selesai agar tidak dibaca atau tidak digunakan oleh orang lain. Dan apabila sudah selesai juga ditulis bahwa tulisan itu sudah selesai agar bisa dibaca dengan baik dan benar. Selanjutnya, wa yukrahu fi mithli Abdillahi wa Abdirrahmani bni fulani wa kulli ismi mudhafin ilallahi kitabahu abdin akhiras satri masmillahi ma'abni fulanin awalal akhir. Dalam menuliskan nama Abdullah, Abdurrahman bin Fulan, dan nama-nama yang disandarkan pada lafaz Allah lainnya, makruh hukumnya meletakkan nama Abdul di akhir baris suatu kalimat, sedangkan lafaz Allah bin Fulannya diletakkan pada awal baris berikutnya.
bal aujaba ba'dul ulama'i ijtinabi dzalika wa kadza yaqrahu fi rasulillahi ayyaktuba rasula akhiruhu wallahu awwaluhu. Bahkan menurut sebagian ulama, menjauhi penulisan semacam itu wajib hukumnya. Demikian juga makruh hukumnya menuliskan lafaz Rasulullah di mana lafaz Rasul di akhir baris suatu kalimat dan lafaz Allahnya di awal baris kalimat selanjutnya. Kemudian wakada kullu ma asbata dzalika minal muhimatil mustabsyaati. Hukum yang sama juga berlaku bagi setiap model penulisan yang serupa yang menyebabkan kerancuan dan kekaburan. Ka'ayyaktuba qatilu min qatilu ni Sofiyata finnari. Misalnya menuliskan kalimat Qatil ibnu Sofia finnar, artinya pembunuh ibnu Sofia masuk neraka. Fi akhir satri wa ibnu Sofiyata finnari fi awalihi, di mana kata Qatil ditulis di akhir baris dan kata ibnu Sofia finnar ditulis di awal kalimat pada baris selanjutnya. Aw yaktuba faqala min qawlihi fi hadithi syaribil khomri faqala Umaru akhzahu wa akhiruhu wa Umaru wa ma ba'dahu awalahu wa la yukrahu faslul mutadha'ifaini. Atau seperti menuliskan kata faqala dari redaksi hadis tentang peminum khamar atau sejenis minuman keras yang berbunyi faqala Umaru azawullah secara terpisah dari kata selanjutnya, yakni kata faqala di akhir baris kalimat, sementara kata Umaru dan seterusnya dituliskan di awal baris kalimat berikutnya. Idza lam yakun mithla dzalika ka subhanallahi walakin jama'uha fi satri aula. Tapi jika dua kata dalam frase idhofah tersebut keluar dari kriteria di atas seperti subhanallah, maka tidak makruh memisahkan antara dua kata tersebut satu sama lainnya. Namun yang lebih baik adalah menuliskan dalam satu baris kalimat. Jadi terkait juga dengan penulisan nama juga harus diperhatikan, tidak boleh memisahkan nama, kemudian juga keliru dalam memberikan tanda baca dan lain sebagainya. Kemudian wa kullama kataba ismallahi ta'ala atba'ahu bitta'dimi mithla ta'ala aw subhanahu wa ta'ala aw azza wa jalla aw tabaraka wa ta'ala aw jalla dzikruhu aw tabaraka ismuhu aw jallat 'azamatuhu aw ma asbaha dzalika. Manakala menulis lafal Allah Ta'ala hendaknya diikuti dengan ungkapan pengagungan seperti Ta'ala, subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla, tabaraka wa ta'ala, jalla dzikruhu, tabaraka ismuhu, jallat 'azamatuhu dan lain sebagainya. Wa kullama kataba isman Nabiy sallallahu alaihi wasallam kataba ba'dahu shalatu wassalam alaihi. Setiap menuliskan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulis setelahnya secara bergandengan lafal-lafal sholawat dan salam kepada beliau. Wajarat adatus salafa wal khalafi bi kitabati sallallahu alaihi wasallam wal alla dzalika liqasdi muwafaqatil amri fi qoulihi ta'ala sallu alaihi wasallimu taslima. Para ulama sejak zaman dahulu juga sampai sekarang terbiasa menuliskan lafaz sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala yahtasiru sholati fil kitabi walau waqa'atis sholatu miraron kama yaf'alu ba'dal mahrumina fayaktubu shol'an aw shad mim wa kullu dhalika ghairu laikin bihaqqihi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai penulisan sallallahu alaihi wasallam disingkat meski sholawat itu berulang kali disebutkan, seperti disingkat menjadi shol'am atau shad atau mim atau singkatan lainnya yang tidak pantas disematkan terhadap Rasulullah SAW seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Jadi untuk penulisan lafaz Allah harus disertakan dengan kata-kata pengagungan seperti yang sudah disebutkan tadi, juga terhadap Rasulullah juga di belakangnya disertai dengan kata-kata pengagungan.
Selanjutnya, wa idza marra bi dzikris sahabi kataba radhiyallahu anhu fa in kana sahabiyan ibna sahabi kataba radhiyallahu anhuma. Kemudian juga bila melewati nama sahabat, maka iringi juga dengan kata-kata radhiyallahu anhu dan radhiyallahu anhuma jika penyebutannya menyertakan nama ayah dari sahabat tersebut. Wa kullama marra bi dzikri ahadin minas salafil ahyari wal ulama'il abrari fa'ala dzalika. Demikian juga bila melewati nama ulama salaf. Au kataba rahmatullahi alaihi wala siyamal a'immatal ulama'i wa hudatil islami. Atau bisa juga diganti dengan kata-kata rahmatullahi alaihi di belakang nama ulama tersebut. Terlebih lagi jika yang disebut itu merupakan ulama besar. Wa yaktubu kulla hadza wa illam yakun maktuban fil asli alladhi yanqulu minhu fa inna hadza laisa riwayatan fa inna ma huwa du'aun. Kata-kata penyerta nama-nama sahabat dan ulama seperti di atas hendaknya tetap ditulis meskipun tidak tercantumkan dalam kitab asal yang disalin yang menjadi pedomannya, sebab ini bukanlah periwayatan melainkan sekedar doa. Wa yanbaghi lil qari'i ay yaqra'a kullama dzukira illam yakun madhkuran fil aslil alladhi yaqra'u minhu. Dan bagi pembaca sebaiknya juga membaca semua kata-kata doa itu walaupun dalam kitab asli yang dibaca tidak tercantumkan. Wala yas'ama min takarruri dzalika fa inna fi hadza khairan 'aziman wa fadlan jasiman. Serta janganlah bosan mengulanginya sebab ini merupakan kebaikan yang agung dan keutamaan yang besar. Jadi terkait dengan kata-kata pengagungan yang disematkan pada nama-nama Rasulullah, kemudian nama-nama ulama besar, ulama-ulama lainnya itu merupakan doa dan sebaiknya para pembaca itu membaca tersebut walau dituliskan beberapa kali dan walau pada buku tidak tercantumkan kata-kata pengagungan tersebut, tapi untuk pembacanya lebih baik untuk melakukan membaca kata-kata pengagungan itu. Baik, demikian dari saya. Itulah tadi bab ke-6 dan juga bab ke-8, yakni adab guru dalam mengajar dan adab terhadap buku sebagai sarana ilmu dan hal-hal yang berhubungan dengan kepemilikan, penyusunan dan penulisan buku, dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.